Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Di sini saya akan mencoba menyampaikan atau memaparkan terkait dengan proses penelitian atau riset yang sedang kami lakukan terkait dengan bagaimana pemikiran hermeneutika Abdullah Said ini kita kontekstualisasikan terhadap problematika pendidikan yang ada di era kontemporer. Khususnya adalah melihat bagaimana kualitas sarana prasarana, kemudian kualitas tempat ibadah, perpustakaan Islami, dan kualitas pembelajaran agama Islam. Nah, tentunya ini menjadi hal yang sangat kontekstual di tengah bagaimana kualitas dunia pendidikan kita di Indonesia, dan kemudian kualitas yang dibangun untuk membangun sebuah dunia pendidikan yang baik. Karena di satu sisi Indonesia adalah negara demokrasi yang setiap hari bisa ganti kebijakan, setiap kali bisa ganti pemimpin, dan itu yang sering terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, terkait dengan 3 tema atau beberapa tema yang coba saya kemukakan, ini menjadi problem riset atau menjadi sebuah problematika karena pendidikan itu adalah punya cita-cita ideal atau punya cita-cita yang baik. Nah, ini tergambarkan dalam berbagai macam pendapat atau pemikiran tokoh bagaimana pendidikan ini menjadi cita-cita yang luhur dan diharapkan bisa memajukan sumber daya manusia atau kualitas manusia di sebuah negara. Nah, akan tetapi ada ketimpangan atau ada anomali yang ditemukan dalam riset yang saya lakukan, bahwa ada ketimpangan atau ketidakadilan dalam alokasi anggaran dalam dunia pendidikan. Padahal dikatakan bahwa di dunia pendidikan itu alokasi APBN-nya adalah 20% sendiri. Dan ini menjadi sesuatu yang problematis tentunya. Bagaimana penelitian ini sangat penting dan perlu kita lakukan untuk melihat atau melacak bagaimana akar persoalan yang bisa kita peroleh terkait dengan gambaran dunia pendidikan dan juga problematika yang menyebabkan pendidikan itu tidak maju. Nah, terkait dengan temuan penelitian yang saya lakukan, ada beberapa problematika, khususnya misalkan pendidikan dilihat dari konteks sarana prasarana di Indonesia, ini masih banyak sekali prasarana dan prasarana yang mendukung infrastruktur dunia pendidikan yang belum berkualitas. Nah, kemudian juga ketersediaan sarana tempat ibadah yang baik dan juga kualitas perpustakaan Islami yang bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk menambah pemahaman atau pengetahuan saat dia melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sisi yang lain tentunya masih banyak sekali beberapa hal yang bisa kita temukan atau saya temukan dalam proses riset yang sedang kami lakukan. Di antara problematika yang lain dalam temuan penelitian adalah diskusi tentang bagaimana keadilan atau kesetaraan dalam membangun infrastruktur digital di daerah terpencil atau sekolah di daerah terluar, terdalam, dan terpencil. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua dalam melakukan upaya keadilan distributif terkait dengan bagaimana negara harus hadir untuk menyelesaikan problematika yang muncul dari beberapa yang saya sampaikan, problematika yang saya sampaikan. Nah, kemudian karena kajian yang saya bawakan atau yang saya lakukan menggunakan pendekatan hermeneutika Abdullah Said, maka kita perlu melihat atau melakukan upaya metodologis bagaimana hermeneutika ini diimplementasikan dalam menyelesaikan problematika yang saya sampaikan di awal. Nah, problematika yang sedemikian kompleks tersebut, kalau kita dekati dengan pemikiran hermeneutika Abdullah Said, adalah bagaimana kita mencari teks yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita gunakan untuk menyelesaikan problematika itu. Nah, hasil dari kajian saya berangkat dari teks Al-Quran, yaitu surat Al-Hasr ayat
7 terkait dengan keadilan harta dalam Islam. Jadi ada distribusi harta di antara, tidak hanya berhenti di orang-orang kaya saja, tetapi didistribusikan secara adil dan merata. Nah, di dalam konteks pemikiran hermeneutika Abdullah Said ini, hal tersebut bisa kita garis bawahi bahwa keadilan untuk mengelola harta atau mengelola kekayaan ini menjadi penting. Dan apabila kita terapkan dalam dunia pendidikan, bahwa harta di sini bisa kita rujuk pada APBN 20% untuk dunia pendidikan, yang ini harus dikelola dengan baik, harus dimanfaatkan dengan baik dan dikelola tidak hanya mungkin di sekolah-sekolah yang punya kualitas dan hanya posisinya di perkotaan saja, tetapi harus didistribusikan sampai menyentuh level di sekolah-sekolah yang terpinggirkan atau daerah-daerah yang terpencil. Nah, ini menjadi satu hal yang menurut saya sangat penting karena lebih mendalam. Pemikiran Abdullah Said tentang hermeneutika kontekstual ini menyentuh level epistemologis dan menggunakan nalar burhani, artinya rasionalisasi untuk menyelesaikan problematika itu terus dibawa atau terus digunakan dengan melihat, tidak menghilangkan konteks sejarah implementasi atau visi ayat diturunkan pada masa lampau, tetapi juga ayat itu ditarik ke era sekarang untuk dikontekstualisasikan dengan era kontemporer atau era modern seperti sekarang ini, supaya penafsirannya lebih universal. Jadi Al-Quran itu tetap bisa dibawa ke ruang modern atau era modern, dan Al-Quran itu adalah kitab suci yang sangat universal, yang artinya bisa dipakai untuk solusi-solusi di masalah-masalah abad ke-21 dalam dunia pendidikan. Nah, ini menjadi pemikiran dalam penelitian yang saya usung, dan ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita telah lebih mendalam. Nah, pada intinya dalam riset ini, dalam kajian ini, atau dalam penelitian ini, terapan teori hermeneutika Abdullah Said yang istilah yang lain disebut sebagai hermeneutika kontekstual Abdullah Said bekerja sebagai jembatan epistemologis yang mentransformasikan pesan normatif Al-Quran tentang keadilan menjadi solusi konkret atas ketimpangan akses pendidikan. Jadi pemikiran keadilan di dalam Al-Quran ini diakselerasi, ditransformasikan ke dalam bentuk menyelesaikan persoalan atau problematika atas ketimpangan akses pendidikan Islam sejauh ini. Nah, tentunya pemikiran Abdullah Said tentang hermeneutika kontekstual ini banyak sekali istilah-istilah yang penting, yang mendalam, yang bisa kita pakai untuk menganalisa problematika ini. Misalkan terkait dengan bagaimana nalar burhani, pentingnya nalar burhani yang dipakai. Jadi nalar burhani itu adalah bentuk rasionalisasi menggunakan akal pikiran untuk menganalisa secara kritis problematika yang muncul dalam dunia pendidikan, atau untuk membedah problematika-problematika yang menyebabkan hal itu terjadi. Bisa dari aspek anggaran yang menyebabkan pengelolaannya kurang baik, yang disebabkan atas pengelolaan yang kurang baik, dan sehingga berpengaruh atau berdampak pada kualitas fasilitas sarana prasarana, infrastruktur, dan juga akses digital daerah terpencil atau sekolah daerah terpencil, dan juga kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan bagi kita untuk menelaah problematika ini. Dari tawaran pemikiran Abdullah Said antara lain adalah mengidentifikasi teks yang relevan dengan problematika, kemudian melakukan analisa kritis, kemudian menelusuri makna bagi penerima wahyu pertama, dan juga menarik dalam wilayah yang kontekstual atau masyarakat di era abad ke-21. Jadi tahapan-tahapan pemikiran yang ditawarkan oleh Abdullah Said ini adalah sangat komprehensif untuk menyelesaikan problematika. Nah, terkait dengan analisis teoritis dari pemikiran Abdullah Said terkait dengan problematika ini, tentunya sangat menarik bahwa perlu adanya keadilan distributif. Jadi dalam membedah problematika ketimpangan sarana prasarana dan lain sebagainya,
dan kemudian merujuk pada surat Al-Quran Al-Hasr ayat 7. Sekali lagi, jadi merujuk pada landasan teks Al-Quran surat Al-Hasr ayat 7, supaya harta itu jangan beredar hanya di antara orang-orang kaya saja, tetapi harus didistribusikan secara adil dan merata. Nah, ini tentunya kalau kita menggunakan pemikiran Abdullah Said, bahwa analisis tekstual dan linguistik ini menjadi sangat penting, bahwa harta ini bisa dimaknai kalau pada zaman masa lampau adalah fa'i atau rampasan perang. Kalau hari ini bisa kita maknai sebagai APBN 20% yang diperuntukkan kepada dunia pendidikan. Jadi akses pendidikan yang seharusnya bisa maksimal dari alokasi anggaran yang sebetulnya besar, karena kurang adanya keadilan dalam mengelolanya, diperuntukkan kepada dunia pendidikan, maka akan menjadi hambatan dan kemunduran terkait dengan sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, jadi solusinya atau kuncinya adalah bagaimana keadilan ini bisa ditegakkan, bagaimana akses anggaran terhadap dunia pendidikan 20% APBN ini bisa dimaksimalkan, dan jika ini dikelola dengan baik, maka pendidikan di Indonesia akan maju, akan lebih baik, dan program-program yang menjadi problematika dalam penelitian ini akan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, tentunya ini butuh kerjasama semua elemen terkait dengan bagaimana mewujudkan pendidikan di Indonesia lebih baik, dunia pendidikan lebih berkualitas dan lebih bermartabat. Nah, jadi pemikiran yang bisa kita simpulkan dari bagaimana hermeneutika kontekstual Abdullah Said dalam mengatasi problematika persoalan ketimpangan, ketidakadilan, infrastruktur, sarana prasarana, dan bagaimana menciptakan kualitas tempat ibadah yang baik di lembaga pendidikan, dan kemudian menciptakan atau membangun sebuah perpustakaan Islami yang baik, dan kita berbicara tentang digitalisasi daerah terpencil. Ini menjadi sesuatu yang kontekstual, sesuatu yang perlu kita selesaikan. Salah satunya adalah dengan pendekatan hermeneutika kontekstual Abdullah Said, dan solusinya barang tentu ini menjadi sesuatu yang problematis dan perlu dikomunikasikan, dan kemudian perlu dicari solusinya yang lebih konkret untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.